saya persilakan buat para musician boleh segera memasuki tahtanya dan kemudian mempersembahkan pujian dan penyembahan buat Bapak kita di surga. Semuanya pastikan terkoneksi dan izinkan tidak ada yang mengganggu saudara. Apakah handphone saudara dalam bentuk bunyi tolong di silent aja. Dan saya pikir untuk meringankan bagi saudara yang bisa picture-nya atau videonya bisa di stop, lebih baik di stop aja supaya suaranya di sini bisa terdengar dengan sempurna ya. Setelah itu nanti saudara bisa membuka kembali videonya. Oke. Selamat hari Minggu, selamat menikmati. Halo UCC semua, selamat pagi. Saya percaya hari ini ada hal yang luar biasa yang akan kita dapatkan, amin. Dan saya percaya Yesus sumber kekuatan kita. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi hari ini saya mau ajak teman-teman semua meskipun di rumah masing-masing, kita gerakkan badanmu ke kiri dan ke kanan, mau? Yo. Sebab Yesus sumber kuatku. Haleluya. Di surga, yuk nyanyi sama-sama. ada yang ku ingini di bumi, hanya Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari kita bersuka cita bersama-sama. Yeah. Mungkin kita bisa bertepuk tangan bersama-sama teman-teman semua, yuk. milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, amin. Engkau kekuatan kami Tuhan, sampai selama-lamanya Engkau Allah kami. Kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari musik muji Tuhan, yuk. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Sekali lagi katakan UCC, yeah. Kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku
yang terbaik buat Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang tetap menyertai kami. Apapun kondisi kami, apapun yang kami hadapi Tuhan, kami mau katakan Engkau Allah yang tetap sangat-sangat baik buat kami. Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini Tuhan kami mau akui bahwa Engkau Allah yang sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Mari saudaraku sama-sama kita memuji Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Namamu indah. Yesus, aku cinta Engkau Yesus. Ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, mari sisi katakan sekali lagi. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Setiap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu,
selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua Pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Berjemaat, Anda dimanapun kau berada, kau di rumah, kau di perjalanan, kau dimanapun, bersama menyembah Tuhan. Mari kita tinggikan namanya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Yesus. Kami menyembahmu, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. 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 Yesus, kami menyembahmu. Tiada Allah lain yang kami sembah. Yesus, terima kasih. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu,
we come into your presence. Kami beranikan untuk menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Karena kami sadar bahwa kekuatan kami sebagai manusia terbatas. We need you, God. We need you, Lord. We need you, Lord. We need you. We believe that our plan is not the best plan. We believe that our plan is not the best plan. Your plan is the best plan. Rencanamu yang terbaik dalam hidup kami. Mari Tuhan Kau bekerja. Nyatakan rencanamu dalam hidup kami. Nyatakan rencanamu yang jauh melebihi apapun yang mampu kami pikirkan, mampu kami rencanakan. Mari pastikan setiap kita di tempat ini menyadari bahwa we are here, bahwa kami ada, bahwa kita ada di muka bumi ini bukan hanya untuk mengejar target pribadi, bukan hanya mengejar kesenangan pribadi. That's okay. Tapi pernahkah kita mencoba untuk mencari tahu apa yang menjadi kesenangan Tuhan? Seringkali kita berdoa, kita minta ini, kita minta itu. Kita mengejar apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi goal, apa yang menjadi desire, apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi target kita. Tapi pernahkah kita berpikir apa yang menjadi kesenangan Tuhan, apa yang menjadi target Tuhan, apa yang menjadi the purpose of God? Maukah Engkau bersama-sama dengan kita semua di tempat ini merendahkan diri? Kalau Tuhan menyediakan apa yang kau perlu, kalau Tuhan merealisasikan apa yang menjadi keinginanmu, apa yang menjadi mimpimu, itu biasa. Tapi pertanyaannya, pernahkah kita berpikir, pernahkah kita mengambil sebuah keputusan, Tuhan apa yang menjadi maumu, apa yang menjadi kesenanganmu, apa yang menjadi targetmu, apa yang menjadi tujuanmu, apa yang menjadi goalsmu Tuhan. Maukah kita bersama-sama hari ini merendahkan diri, menghampiri tahta kasih karunia Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau, 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 aku mau mengerjakan apa yang menjadi kesenanganmu, apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang menjadi targetmu. Come on church, come on. Gloria te kashikara la bahaka pakashikara hata kabra kashikara la barala. Gloria rama shikara la barala. Come on, sing it out, church. Come on, sing a new song to God. Sing a new song to God. Sing a new song to God. Sing a new praise to God. Break your heart.
terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Gloria kashikarala takayarala kashikarala barala. Saya minta keyboard naikkan pujian ini. We love you, Jesus. We love you. We love you, Lord. More than the song that we can sing, more than a song that we can worship you, you are more than anything, Lord. Jesus. Ampuni kalau kami hanya mengejar apa yang menjadi kesenangan kami. Kami kurang sensitif untuk mengenal detak jantung. Ampuni Tuhan kalau kami hanya mengejar uang, kalau kami hanya mengejar target, kalau kami hanya mengejar apa yang menjadi target personal kami, tanpa kami mengerti apa yang menjadi kerinduan. Teduh sejenak di hadapan Tuhan, introspeksi diri. Jesus. Keep on worship, keep on worship. Jesus. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. This is your time. This is your time to speak. Pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan, untuk berbicara buat kami. Your truth will set us free. Kebenaran-Mu akan memerdekakan kami. Thank you for your presence, thank you for your love. Terima kasih buat pesan-Mu di awal. Untuk kami tidak hanya mengejar apa yang menjadi kesenangan kami, tapi apa yang menjadi kesenangan-Mu dalam hidup kami. Thank you Lord, thank you Lord. We feel your presence here. Speak to every heart. We are ready for you. We are ready for your truth. We are ready for your word, Lord. Thank you, Jesus. In the name of Jesus, we pray. Hallelujah. Amen. Lord, thank you. Saya merasakan sekali di sini ada hadirat Tuhan lewat lagu ini. Lagu ini biasa, lagu ini sederhana, lagu lama, tapi we sing with all of our heart ketika kita menyanyikan dengan segenap hati kita. Not for us, not for our church, not for our family, but we please God. Kita sedang menyenangkan Tuhan lewat pujian ini. Saya percaya di mana Tuhan ditinggikan, maka Dia akan menarik banyak orang untuk datang kepada Dia. So prepare your heart. Saya minta Jeffrey boleh menyampaikan pesan firman Tuhan yang kudus yang sudah persiapkan. Hai Jeff. Hi. Okay, Jeff. Okay. Do you feel the presence of God there? Merasakan ya Jeff? Oke, kita tadi flowing banget. Jadi mungkin harusnya kalau secara waktu harusnya udah, tapi hadirat Tuhan harus kita bisa rasakan dan jangan mencoba untuk membatasi. Oke, Jeff, pastikan setiap kita mendengar firman Tuhan, dan Jeff silakan boleh menyampaikan firman Tuhan, dan saya minta Oden boleh tolong di-record mulai dari sekarang. Dan Bapak Ibu Saudara yang mungkin tidak perlu menampilkan videonya, boleh dimatikan saja videonya supaya meringankan, jadi yang lain bisa menangkap pesan kudusnya. Dan baik, oke Jeff, silakan Jeff. Teman-teman semua di UCC ya, senang boleh menjumpai Bapak Ibu, rekan-rekan sekalipun lewat Zoom pagi hari ini, dan bersyukur buat anugerah Tuhan kita boleh kembali beribadah. Dan seingat saya, kalau kita meruntut pada waktu ya, mulai bulan Maret sampai dengan hari ini udah minggu ke-25 ya. Minggu ke-25 ya, kita dan di banyak gereja melakukan pelayanan lewat Zoom, dan senang boleh menjumpai Bapak Ibu, rekan-rekan pagi hari ini. Dan kita akan segera masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, dan saya berdoa di pagi hari ini, kesempatan hari ini, dimanapun saudara berada, dimanapun Anda duduk, Anda tenangkan diri Anda, mari buka hati,
Sebab saya yakin kebenaran firman Tuhan yang seringkali kita terima dengan hati yang luas, kita terima dengan hati yang tenang, saya yakin firman Tuhan itu yang akan mampu mendrive kehidupan kita, akan mampu mendorong kehidupan kita masuk pada level-level yang baru yang memang Tuhan sejak awal janjikan dalam kehidupan kita. Dan ini yang saya yakini bahwa tindakan kita akan menjadi mudah kalau ada keinginan yang kuat untuk melakukannya. Ada begitu banyak dari kita tahu apa yang harus kita lakukan, tapi kita nggak ada keinginan untuk melakukannya. Pernahkah saudara ada di posisi atau di kondisi keadaan situasi seperti itu? Ya, saya ulangi, kita tahu apa yang harus kita lakukan, tapi kita nggak ada keinginan untuk melakukannya. Nah, itu artinya sebenarnya kalau kita mau melihat firman Tuhan, sebenarnya tindakan akan jauh lebih mudah. Tindakan kita akan jauh lebih mudah untuk kita lakukan kalau hadir atau munculnya keinginan yang kuat. Makanya pagi hari ini mari bangun keinginan yang kuat di dalam hati Anda, di dalam batin Anda. Sebab keinginan yang kuat selalu berakhir pada tindakan yang kuat. Mari miliki keinginan yang kuat untuk kita meresponi firman, untuk kita bukan cuma meresponi firman, tapi kita juga rindu melakukan. Supaya kita nggak cuma tahu apa yang harus kita lakukan, tapi kita juga punya keinginan untuk melakukannya. Nah, pagi hari ini, saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau berbagi satu topik, satu pelajaran yang saya udah siapkan, mungkin bisa ditayangkan PowerPoint-nya, ya. Oke, di pagi hari ini, ya, saya mau berbagi satu topik, satu pelajaran yang saya beri judul krisis dan perubahan. Oke, jadi sekali lagi pagi hari ini saya mau berbagi satu pelajaran, satu topik tentang krisis dan perubahan. Ya, tentunya bukan menurut perspektif dunia, bukan menurut perspektif situasi, bukan menurut perspektif orang lain, tapi tentunya bagaimana cara pandang Tuhan melihat krisis dan perubahan. Dan saya berdoa, cara pandang yang sama akan menjadi cara pandang kita di hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Nah, dua kata ini menjadi dua kata yang berarti yang sangat penting dalam kehidupan kita. Krisis dan perubahan, ya. Bahkan seringkali ya, krisis dan perubahan ini jalan bersamaan, ya. Bahkan seringkali krisis dan perubahan ini datang secara bersamaan dalam kehidupan kita. Dan ini yang sementara kita hadapi, kita alami di waktu-waktu belakangan ini dengan COVID-19, dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, mari Bapak Ibu siapkan catatan Anda, siapkan alat tulis saudara, dan saya berdoa firman ini boleh terdelivery dengan baik, dan mari kita sama-sama melihat ya dua kata ini yang penting. Dan saya yakin ya perubahan atau krisis bukan hanya menguji siapa kita. Saya ulang di menit-menit awal ini, krisis dan perubahan bukan hanya menguji siapa kita, tetapi di saat yang sama, krisis dan perubahan juga menegaskan akan menjadi siapa kita. Ya, akan menjadi seperti apakah kita. Jadi krisis dan perubahan tidak hanya atau bukan hanya menguji siapa kita sesungguhnya, tetapi di saat yang sama juga menegaskan kita akan menjadi seperti apa lewat krisis dan perubahan. Bahkan tidak jarang kita akan sering kali melihat bahwa kedewasaan seseorang diukur lewat respon orang tersebut terhadap krisis dan perubahan. Kalau mau lihat kedewasaan seseorang, gampang. Lihatlah bagaimana seseorang itu dilanda krisis. Ya, mau lihat kedewasaan seseorang, gampang. Cermati orang tersebut, bagaimana dia bersikap terhadap sebuah perubahan. Nah, itu sebabnya pagi hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana perspektif Tuhan. Ya, saya berdoa pagi hari ini kita akan punya satu frame ya dengan Tuhan melihat krisis dan perubahan dalam kehidupan kita. Oke, saya lanjut ya. Bisa next mungkin ya PowerPoint. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Oke, saya akan bacakan buat saudara. Untuk segala sesuatu ada musimnya. Menarik, ayat ini nggak berkata untuk sesuatu ada musimnya. Tetapi Alkitab bilang untuk segala sesuatu ada musimnya. Segala sesuatu itu berarti bisnismu ada musimnya. Berarti pernikahanmu ada musimnya. Keluargamu ada musimnya.
mendidik anak ada musimnya, kedewasaan ada musimnya, bahkan Alkitab bilang pertumbuhan rohani ada musimnya, keuangan ada musimnya, hubungan-hubungan yang Anda bangun ada musimnya, pemuritan, pembapaan ada musimnya. Jadi segala sesuatu Tuhan bilang, perspektif Tuhan itu ada musimnya. Untuk di bawah langit ada waktunya. Nah, menarik. Kalau mencermati ayat ini, saudara, saya punya beberapa kesimpulan sebelum saya masuk pada poin-poin di kesempatan hari ini. Tapi mencermati ayat ini saja, saya yakin kalau kita mau ekspositori ayat ini, kita mau dalami ayat ini, pasti di benak saudara di menit-menit ini muncul beberapa kesimpulan. Tapi ada beberapa kesimpulan yang pagi hari ini saya mau tunjukkan kepada saudara berkaitan dengan ayat ini. Nah, hal yang pertama, kalau membaca ayat ini, saudara, yang saya temukan bahwa semuanya ada musimnya dan bekerja di dalam kerangka waktu yang dibatasi. Percayalah, kalau Anda membaca ayat ini, sebenarnya Tuhan yang Anda sembah adalah Tuhan yang bekerja di dalam kerangka waktu. Ya, di mana kerangka waktu Tuhan dalam kehidupan kita itu ada batasnya. Ya, makanya ada awal dan ada akhir. Ada yang namanya kelahiran, ada yang namanya kematian. Ada yang namanya kehidupan, ada yang namanya kematian. Nah, dalam konteks Tuhan, saudara mesti mempercayai dan saudara mesti menyadari bahwa Tuhan bekerja di dalam kerangka waktu yang dibatasi untuk saudara. Ya, ada musimnya, ada keadaan, ada kondisinya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua. Nah, ini yang menarik, hal yang kedua. Kata musim digunakan untuk menjelaskan bahwa perubahan yang bukan sebuah kejadian jangka pendek. Jadi apapun kondisi keadaanmu hari ini, Anda lagi masuk musim apapun, perhatikan, kalau Tuhan menggunakan kata, Alkitab menggunakan kata musim, mesti saudara pahami dan saudara sadari bahwa itu hanya untuk menjelaskan bahwa adanya sebuah perubahan yang bukan sebuah kejadian jangka pendek, tapi lebih pada perubahan dengan periode jangka panjang. Jadi jangan cepat-cepat berharap kalau saudara masuk di sebuah musim, cepat-cepat pingin selesai musim. Enggak. Mungkin saudara pingin cepat-cepat selesai di musim-musim perubahan, di musim-musim krisis, di musim-musim yang enggak enak. Ingat, dengan Tuhan, sekali lagi, musim itu berarti sebuah perubahan dengan periode jangka panjang. Ya, tidak dalam kondisi jangka pendek. Selalu konteks Tuhan itu, musim itu ada kondisi, situasi, ya waktu yang panjang. Sekalipun ada batasnya, tapi itu jangka panjang. Itu hal yang kedua, waktu membaca ayat ini. Dan hal yang ketiga, waktu saya membaca ayat ini. Beberapa dari kita mungkin tinggal lebih lama dalam musim-musim tertentu dibandingkan orang lain. Beberapa dari Anda mendengarkan firman Tuhan. Anda masuk dalam musim-musim kering yang begitu panjang. Ya, musim-musim di mana nggak ada musim semi, bahkan nggak ada musim hujan. Musim kemarau, musim kering yang begitu panjang. Sementara Anda pernah masuk musim-musim di mana Anda diberkati. Musim-musim di mana Anda mengalami terobosan. Tapi itu seakan-akan durasi waktunya nggak seberapa panjang seperti yang hari-hari ini Anda tinggali. Ya. Nah, hari ini, di menit-menit ini, saya secara khusus mau ingatkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa jangan komplain, ya, ingat baik-baik, sekalipun di musim-musim tertentu Anda jauh lebih lama, jauh lebih panjang daripada orang lain, ingat, selalu ada kerangka waktu yang Tuhan batasi. Penuhi kerangka waktu itu dengan sikap dan respon yang benar di hadapan Tuhan. Nah, di hal-hal ini yang saya mau tunjukkan kepada saudara di menit-menit ini. Lalu saya lanjut. Saya tulis di depan layar Anda, ya, di PowerPoint yang saya buat, ya, bahwa krisis seringkali mengantar kita pada perubahan. Namun, terjadinya perubahan tidak selalu karena krisis. Saya ulang, krisis dapat selalu dipastikan mengantar kita pada perubahan. Makanya coba lihat, orang paling gampang berbenah,
orang paling gampang berpikir, orang paling gampang dapat jalan keluar bahkan, orang paling gampang mengalami perubahan pada saat kapan? Krisis melanda. Nanti hari ini kita akan lihat beberapa krisis yang terjadi di firman Tuhan. Namun, sadari juga bahwa terjadinya perubahan tidak selalu karena krisis. Ya, krisis mengantar kita sama perubahan. Ya, krisis selalu bahkan bawa kita pada perubahan. Namun, saya ulang, terjadinya perubahan tidak selalu akibat krisis. Ya, terjadinya perubahan dalam kehidupan kita tidak selalu karena krisis. Kenapa demikian? Saya bisa buktikan beberapa hal. Ada beberapa perubahan yang terjadi pada kita. Ya, perubahan-perubahan yang terjadi pada kita itu tidak terjadi secara mendadak bahkan, atau mungkin secara mendadak. Ya. Nah, perubahan yang terjadi pada kita itu bisa berkaitan dengan apa? Pribadi kita. Perubahan yang terjadi pada kita itu bisa terjadi atas keluarga kita, atas karir kita. Ya. Jadi itu perubahan yang terjadi pada kita. Tapi ada jenis perubahan yang kedua. Yang tidak terjadi pada kita, tapi terjadi di sekitar kita. Seperti hari ini, seperti kondisi saat-saat ini. Pandemi yang terjadi, COVID-19 yang terjadi. Itu perubahan yang terjadi di sekitar kita. Terjadi atas lingkungan sosial yang lebih luas. Terjadi atas masyarakat. Terjadi atas sebuah negara. Terjadi atas sebuah dunia. Ya. Jadi perubahan yang terjadi di sekitar kita. Tapi ada yang ketiga, saudaraku. Perubahan yang terjadi di dalam kita. Oke? Yang pertama pada kita, yang kedua di sekitar kita, tapi ada yang ketiga, perubahan yang terjadi di dalam kita. Berarti itu sebuah perubahan yang berkaitan itu dengan fisik kita, emosionalnya kita, mentalitinya kita, rohaninya kita. Itu perubahan yang terjadi di dalam. Kalau pada kita itu terjadi di luar, atas kita. Oke? Mungkin pada pribadi kita, keluarga kita, karir kita. Tapi ada jenis yang kedua. Perubahan yang terjadi di sekitar kita. Tidak pada kita, tapi di sekitar kita. Ya, atas dunia, atas masyarakat, atas negara, yang menyebabkan terjadi pada kita. Tapi tidak langsung terjadi pada kita. Terjadi dulu di sekitar kita. Tapi ada yang ketiga. Perubahan yang terjadi di dalam kita. Ya, berupa apa? Kesadaran-kesadaran yang terbangun secara physically, secara emotionally, secara mentality, dan secara rohani. Tapi ada yang keempat. Yang keempat adalah perubahan yang kita prakarsai. Perubahan yang memang kita ciptakan. Perubahan yang memang menggerakkan kita menuju masa depan. Jadi bukan karena yang pertama, bukan karena yang kedua, bukan bahkan yang ketiga, tapi memang perubahan yang disengaja. Ya, perubahan yang kita prakarsai. Ya, yang memang terjadi secara intensional, disengaja, ya. Itu yang keempat. Nah, saya nggak tahu perubahan-perubahan yang sementara terjadi dalam kehidupan saudara, perubahan yang mana. Kalau saudara masih pada yang pertama, pada yang kedua, ya, belum sampai pada yang ketiga dan keempat, hari ini mulailah berpikir, ya. Sebab Tuhan yang Anda sembah adalah Tuhan yang terus bergerak, ya. Allah yang Anda sembah bukan Allah yang mati, Allah yang diam, Allah yang stuck. Enggak, yang statis, no. Tuhan yang Anda sembah adalah Tuhan yang dinamis. Kalau dia dinamis, berarti hikmatmu dinamis. Ide kreativitasmu dinamis. Ya. Hal-hal apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan Anda adalah hal-hal yang dinamis. Makanya, yang keempat, itu perubahan yang memang kita prakarsai. Nah, sampai di bagian ini, saya berdoa, di 2 slide pertama, atau 3 slide pertama ini, ya, sudah membangun sebuah kerangka berpikir, saudara, bahwa krisis dan perubahan itu seringkali kita nggak bisa hindari. Ya, entahkah datang dalam kehidupan kita, terjadi pada kita, terjadi di sekitar kita, terjadi di dalam kita, atau mungkin kita yang prakarsai. Nah, mari kita akan lihat sama-sama 3 kunci menyikapi krisis dan perubahan. Ada 3 kunci bagaimana kita menyikapi krisis dan perubahan. Kita akan lihat 3 kisah di Alkitab. Waktu saya merenungkannya, waktu saya berdoa, ya,
Tuhan ingatkan 3 cerita ini di Alkitab, dan saya yakin ada banyak cerita di Alkitab bagaimana orang-orang atau tokoh-tokoh di Alkitab menyikapi krisis dan perubahan. Dari sekian banyak, ada 3 hal ini yang akan saya bagikan kepada saudara, dan dengan cepat kebenaran ini saya berdoa benar-benar menjadi jawaban atas kehidupan kita. Hal yang pertama, kita akan lihat 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat ke-9. Oke. 1 Raja-Raja 17 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Kita akan lihat ayat pertama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, ya, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Saya ulangi ayat pertama. Kalau saudara pelajari tentang kisah Elia di 1 Raja-Raja, nama Elia tidak pernah diceritakan dari pasal pertama sampai pasal 16. Elia baru muncul secara mendadak di pasal 17. Nah, pertanyaannya, siapakah Ahab itu? Saya tidak memasukkan itu di dalam PowerPoint ini, tapi saya mau tunjukkan kepada saudara. Saudara bisa, saya akan bacakan buat Bapak Ibu, buat saudara, siapakah Ahab? Ya, kita akan lihat sebentar, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. 1 Raja-Raja pasal 16 ayat yang ke-30. 1 Raja-Raja pasal 16 ayat ke-30. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Menarik, mencengangkan cerita ini. Ahab bin Omri yang Elia temui di ayat pertama pasal 17 adalah seorang raja yang melakukan yang jahat di mata Tuhan. Bahkan Alkitab memberikan informasi kejahatannya di mata Tuhan dicatat di Alkitab itu lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Jadi seakan-akan sampai dengan Raja Ahab memerintah, tidak pernah ada raja yang sebelumnya yang sejahat Ahab di hadapan Tuhan. Jadi profil Ahab ini adalah raja yang memang memerintah berlaku jahat di mata Tuhan. Ini yang paling jahat dari semua kejahatan raja-raja sebelumnya. Saudara bisa bayangkan, Elia harus berhadapan dengan kondisi ini. Dan ayat kedua. Oke, ayat kedua. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Saudara perhatikan kata atau kalimat-kalimat yang saya bold, ya, yang saya perjelas, ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Menarik, ada sebuah krisis, ada sebuah perubahan yang mendadak terjadi dalam kehidupan Elia. Habis ketemu raja, lalu tiba-tiba Tuhan bilang, kamu bersembunyi. Elia dikarantina oleh Tuhan, ya. Dan tahukah saudara, Alkitab tidak mencatat berapa lama Elia dikarantina Tuhan di Sungai Kerit. Saya membaca, saya browsing, saya baca buku, saya baca terjemahan. Besar kemungkinan para ahli teolog berkata, Elia dikarantina oleh Tuhan, di PSBB sama Tuhan di Sungai Kerit selama 6 bulan lamanya. Jadi Elia seorang diri di Sungai Kerit. Nah, menarik. Sebab di ayat kedua, yang muncul adalah kemudian datanglah firman Tuhan. Saya lompat dulu ayat kelima. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ayat ke-8, maka datanglah firman Tuhan. Hal yang pertama, saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Sikap apa yang harus kita ambil di masa-masa krisis dan perubahan? Saudara, yang pertama yang saya minta pagi hari ini, mari fokus cari firman. Jangan fokus cari kesempatan. Pada saat kita masuk masa krisis, pada saat kita masuk yang namanya perubahan demi perubahan yang tidak pernah kita bisa kendalikan, bahkan yang tidak pernah bisa kita antisipasi bahkan. Tuhan minta supaya kita jangan terjebak cari kesempatan di tengah kesempitan. Justru hal yang pertama yang Tuhan pagi hari ini tekankan. Mari taruh pendengaran kita, arahkan hati
kita, ya, fokuskan penglihatan kita kepada firman. Sebab waktu Elia mengalami ini, Alkitab berulang-ulang berkata ayat kedua, ayat kelima, ayat ke-8, datanglah firman Tuhan. Elia melakukan seperti firman Tuhan, datanglah firman Tuhan. Nah, saya berdoa pagi hari ini, saudaraku, di kondisi apapun, jangan coba-coba melangkah karena kesempatan. Karena seringkali kesempatan tidak selalu itu datang dari Tuhan. Yang Tuhan minta jauh sebelum Anda mencari kesempatan. Jauh sebelum Anda melihat kesempatan. Jauh sebelum Anda sibuk memikirkan dan mencari kesempatan. Mari lebih baik sibuk cari firman. Ya, duduk diam, tenangkan hati, dengarkan firman, Tuhan bicara apa. Nah, ayat ketiga. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Kenapa saya garis bawahi kata Kerit di situ? Menarik. Sebab rupanya arti kata Kerit itu artinya cutting. Dipotong. Saya ulang. Arti kata Kerit punya arti dipotong. Menarik. Rupanya ada hal yang harus Tuhan potong dari kehidupan Elia. Ya. Hari-hari ini apa yang menjadi kebanggaan Anda di masa lalu? Itu seakan-akan Tuhan potong semuanya. Hari-hari ini apa yang menjadi kebanggaan Anda di masa kini? Yang kemudian apa yang Anda banggakan, Anda bisa prediksi masa depanmu? Percayalah, berhati-hatilah. Tuhan bongkar semuanya. Tuhan robohkan semuanya. Sama seperti Elia. Habis ketemu raja, lalu kemudian Tuhan minta Elia bersembunyi. Ya. Dan tempat persembunyian Elia Tuhan pilih dengan baik. Di tepi sungai Kerit. Saudara, ada kondisi-kondisi tertentu, krisis datang melanda, perubahan datang mendadak, hanya untuk memotong beberapa hal dari kehidupanmu. Makanya jangan salahkan, jangan komplain keadaan, jangan komplain Tuhan. Beberapa dari Anda lagi masuk masa Kerit, ya, dipotong harapanmu, dipotong ekspektasimu, ya, dipotong keinginan, dipotong perencanaanmu, dipotong persiapanmu yang matang. Tuhan potong. Kenapa? Karena Tuhan pingin kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Makanya berulang-ulang Alkitab bilang, datanglah firman Tuhan, datanglah firman Tuhan. Ayat keempat, menarik. Di tengah-tengah Tuhan potong Elia, engkau dapat minum dari sungai itu. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk mencari, untuk memberi makan engkau di sana. Jadi percayalah, kalau Anda masuk di masa Kerit, di mana krisis perubahan datang secara mendadak, Anda dipotong. Anda nggak usah fokus pada penyediaan Tuhan. Justru yang harus Anda fokuskan adalah apa kata firman Tuhan di masa-masa ini. Jangan fokus Anda tanya, terus saya makan apa? Terus saya harus gimana? Saudara, mari arahkan pandanganmu, fokusmu itu justru firman Tuhan bilang apa. Ya, bukan pada apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya makan, apa yang harus saya kerjakan. Ntar dulu. Temukan dan temui Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita terjebak. Kita nggak cari firman, tapi kita seringkali gegabah mencari solusi. Bahkan seringkali solusi yang kita peroleh bukan datang dari firman. Tapi sekali lagi solusi yang kita peroleh datang dari kalkulasi pikiran kita. Datang dari analisa berpikir kita. Datang dari kesempatan-kesempatan yang nampak di depan mata. Ayat kelima saya bacakan lagi. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. 6 bulan lamanya. Tuhan bilang di sungai Kerit. Dipotong sama Tuhan. Cutting. Ayat ke-6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Semuanya tersedia. Perhatikan, dengar baik-baik. Di awal tadi saya udah katakan bahwa musim itu ada dalam kerangka waktu yang dibatasi. Perhatikan, saat Elia menikmati semua hal, menikmati semua penyediaan Tuhan, menikmati makan minum, bahkan lewat burung gagak Tuhan bisa pakai segala keadaan. Tuhan bisa pakai semua orang untuk memberkati kehidupanmu. Untuk membawa roti dan daging kepadamu. Tapi perhatikan ayat ke-7.
Tetapi sesudah beberapa waktu, 6 bulan lamanya. Perhatikan baik-baik, sesudah beberapa waktu. Untuk segala sesuatu, Pengkhotbah 3 ayat 1. Ada musimnya, ada waktunya, ada masanya. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi bukan kerit, tetapi kering, kerit yang kering. Sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Anda bisa bayangkan, Tuhan yang perintahkan ke kerit, tapi Tuhan keringkan. Jadi dengar baik-baik, pagi hari ini, tidak selalu ada jaminan, kalau Tuhan udah perintahkan Anda melakukan sesuatu, berarti akan selamanya seperti itu. Enggak. Sekalipun perintah Tuhan adalah Elia ke sungai Kerit, dan di sungai itu dipelihara Tuhan. Dengar baik-baik. Kalau masa ini tiba-tiba Tuhan keringkan, berarti ada misi berikutnya yang Tuhan minta Anda dan saya lakukan. Oke, saya ulang. Nggak usah khawatir dengan masa kering. Ya, nggak usah panik dengan keadaan yang terjadi dalam kehidupan Anda. Berarti ada yang Tuhan mau matangkan. Berarti ada situasi yang Tuhan geser untuk Anda pindah pada tempat berikutnya, pada pelajaran berikutnya. Perhatikan ayat ke-8. Maka datanglah firman Tuhan lagi kepada Elia. Tuh kan? Ingat, kalau masa kering, keritmu jadi kering, yang Anda harus nantikan itu firman Tuhan. Oke? Jauh sebelum Anda menantikan solusi, yang harus Anda nantikan adalah Tuhan dan firman-Nya. Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Tuhan nggak akan janji gini, aku memberikan jalan keluar. Saat itu juga enggak. Tuhan nggak menjamin, Tuhan berikan solusi. Enggak. Tapi hal yang pertama yang Tuhan berikan adalah kelegaan. Lega itu tidak ada jaminan solusi saya selesai. Lega itu punya arti gini, saya udah percaya penuh sama Tuhan, makanya saya lega. Gitu. Sekalipun solusinya belum datang, tapi saya mempercayakan diri saya, menaruh iman saya kepada Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Mungkin Elia bisa protes. Yang nyuruh Tuhan di sungai Kerit, kenapa Tuhan keringkan? Ya mau-maunya Tuhan, saudaraku. Terserah Tuhan. Dan perhatikan misi Elia berikutnya. Ayat ke-9. Bersiaplah, pergi ke Sarfat. Tuh kan, Bapak Ibu, saya beritahu tadi. Kalau Keritmu Tuhan keringkan, berarti Tuhan minta Anda ke Sarfat. Apa arti kata Sarfat? Sarfat punya arti, bahasa aslinya, smelting. Artinya apa? Dilebur. Ya, dimurnikan. Udah dipotong di Kerit, dimurnikan. Ya. Udah dipotong di Kerit, ya, dilebur motivasi seorang Elia. Menarik. Padahal jarak antara Kerit menuju sungai Yordan itu nggak seberapa jauh. Kalau saya berpikir secara akal manusia, secepatnya, begitu saya tahu sungai Kerit kering, pindah dong secepatnya ke sungai Yordan. Tapi ternyata, apa yang Anda pikir itu solusi, belum tentu itu solusi datang dari Tuhan. Apa yang Anda pikir itu jalan keluar karena analisa dan kalkulasi Anda, bersiaplah, Tuhan secara mendadak akan giring Anda pada solusi yang tidak terduga. Tuhan akan mendadak giring Anda pada sebuah solusi yang tidak pernah ada dalam analisa Anda. Kenapa? Karena yang Tuhan minta Elia berpindah dari Kerit bukan ke sungai Yordan, tapi dari Kerit menuju Sarfat. Dan prosesnya belum selesai. Sebab di Sarfat, Elia tinggal 3 tahun lamanya, dipelihara oleh janda. 3 tahun bukan hal yang singkat. Tapi Tuhan terus proses 3 tahun 6 bulan. Menuju apa? Pada akhirnya menuju Gunung Karmel, di mana Tuhan muliakan Elia lewat pertempuran dengan 400 Nabi Baal. Saudara, hal yang pertama saya mau tekankan pagi hari ini, di masa krisis dan perubahan, mari cintai firman. Mari dekati firman, mari peluk firman, cium firman, ya, nikahi firman dalam kehidupan Anda. Harusnya kehidupan kita bukan jadi kehidupan yang bukan cuma dipengaruhi firman, bukan. Tapi pastikan kehidupan kita itu adalah kehidupan yang dikuasai sama firman.
Firman Tuhan itu mendominasi cara berpikir saya. Firman Tuhan itu mendominasi keputusan saya. Firman Tuhan itu mendominasi analisa berpikir saya. Firman Tuhan itu mendominasi bisnis saya. Itu yang harusnya kita kerjakan di masa krisis dan perubahan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua. Krisis yang kedua, perubahan yang kedua. Yohanes pasal 2, ayat 1 sampai ke 8. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Ayat kelima. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saya ulang. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Perhatikan ayat 7 dan 8. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Perhatikan lagi ayat ke-8. Lalu kata Yesus kepada mereka. Ayat 5, ayat 7, ayat 8. Tolong diperhatikan. Lalu kata Yesus kepada mereka. Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Sampai seterusnya, saudara bisa baca sendiri. Menarik. Hal yang kedua. Bagaimana kita menyikapi krisis dan perubahan? Yang pertama, cari, temui. Biar firman mendominasi hidup kita. Yang kedua, izinkan Yesus bekerja dengan caranya. Ya, seringkali kita mau dikte Tuhan dengan cara kita. Yang menarik waktu saya membaca kisah ini, saya udah berkali-kali mengkhotbahkan ayat ini, kisah ini. Tetapi waktu saya mempersiapkan ini, ada beberapa hal yang Tuhan bukakan kembali. Bahwa seringkali kita itu tanpa kita sadar, kita mau mencoba mendikte Tuhan. Kita mencoba untuk paksa Tuhan pakai cara kita. Nah, harusnya dalam masa krisis dan perubahan, kalau Anda orang yang dekat dengan Tuhan, paling gampang, paling sederhana bisa dilihat adalah Anda selalu mengizinkan Yesus bekerja dengan caranya. Anda selalu mengizinkan Tuhan bekerja dengan caranya. Menyikapi ayat ini, melihat ayat ini, ada banyak hal yang di luar dugaan. Ya, ada banyak hal di luar dari menurut saya dari cara berpikir analisa saya membaca ayat ini. Kenapa di luar dugaan? Sederhana, saudaraku. Bagaimana mungkin orang butuh anggur tapi disuruh isi air? Itu sesuatu yang udah nggak logis. Mereka butuh anggur tapi diminta oleh Yesus mengisi tempayan itu penuh dengan air. Lawang yang kurang yang dibutuhkan itu anggur, tapi air yang disuruh isi ke dalam tempayan. Bukankah itu sesuatu yang bertolak belakang? Tapi lagi-lagi, hari ini Tuhan ingatkan, mari, pakai caranya Tuhan. Bukan cuma itu. Mereka belum tentu juga mengenal Yesus. Kenapa? Karena ini mujizat pertamanya Yesus di Kana. Jadi Yesus belum pernah punya kurikulum vitae, belum punya pengalaman bikin mujizat. Ya. Nggak pernah ada orang yang menyaksikan Yesus bikin mujizat. Mereka nggak pernah lihat Yesus buat mujizat. Bahkan mereka pasti nggak pernah dengar cerita-cerita dari orang tentang Yesus. Nggak pernah. Kenapa? Itu pertama kalinya Yesus tampil. Melayani dan mujizat terjadi. Berarti memang nggak ada pengalaman. Berarti memang nggak ada background. Berarti memang Yesus belum punya portofolio. Belum punya. Tapi yang terjadi, kalau Anda mengikuti caranya Tuhan, Anda akan melihat ada banyak hal-hal yang Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupan Anda. Makanya bagi saya sederhana, orang yang dikuasai Tuhan, orang yang dikuasai sama firman, selalu tunduk, selalu patuh, selalu submit dengan semua cara kerja Yesus dalam kehidupannya. Dan terbukti, cara yang paling mudah untuk meyakinkan Anda hari ini,
Satu waktu orang pernah bertanya sama saya, Ko Jeff, apa bukti saya dipercaya Tuhan? Sederhana. Bagi saya, bukti Anda dipercaya Tuhan adalah Anda dipercaya banyak orang. Saya ulang. Bukti bahwa Anda dipercaya sama Tuhan adalah Anda dipercaya orang lain. Bukti bahwa Tuhan percaya dalam hidup saya, Tuhan percaya dengan saya, adalah saya menerima banyak kepercayaan dari orang. Dan itu bukti. Salah satu bukti tentunya, Tuhan mempercayai Anda. Hal yang kedua, sekali lagi, mari gunakan cara kerjanya Tuhan. Izinkan Yesus menggunakan cara kerjanya, bukan caranya Anda. Di masa krisis dan perubahan. Dan yang terakhir, Matius pasal yang ke-25, ayat 1 sampai yang ke-10. Matius pasal yang ke-25, ayat 1 sampai 10. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya, sama-sama membawa pelita dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Perhatikan ayat ke-5. Krisis dan perubahan ayat ke-5 dan ke-6. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga. Oke, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Jadi yang ngantuk bukan cuman yang bodoh. Ya. Yang bijak pun tertidur. Ya, ke-10 gadis ini semuanya ngantuk lalu tertidur. Nah, perhatikan ayat ke-6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Sekali lagi perhatikan kata waktu tengah malam. Perubahan kita nggak pernah bisa duga. Krisis yang datang menyapa kehidupan Anda tidak pernah kita antisipasi, kita bayangkan sebelumnya. Tapi disinilah kunci keberhasilan 5 gadis bijaksana. Gadis-gadis itu pun ayat ke-7, bangun semuanya. Tidur bareng-bareng, ngantuk semuanya, bangun sama-sama. Bangun juga semuanya. Lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Ayat ke-9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Jadi kalau saya mau bagi, nggak cukup buat kami dan nggak cukup buat kamu. Ya, jangan salah pahami bagian ini. Ya, lebih baik kamu pergi pada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia. Perhatikan kata itu. Saya lupa menggarisbawahi. Dan mereka yang telah siap sedia untuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Oke, ada batas waktu. Pintu ditutup. Yang terakhir, yang ketiga. Bagaimana menyikapi krisis dan perubahan? Yang pertama, cari firman dalam kehidupanmu. Bukan cari kesempatan. Bukan merenungkan kesempatan terlebih dahulu. Renungkan, kunyah firman dalam kehidupanmu. Makanya meditasi firman itu, perspektif Alkitab bukan seperti agama yang lain. Saya diajari oleh papa saya. Karena latar belakang saya seorang Konghucu. Papa saya pernah ngajari saya. Saya waktu tanya sama papa saya, Pak, gimana sih meditasi itu? Papa saya ngajarin gini, Jeff, meditasi itu kosongkan pikiran. Tapi waktu saya lahir baru, ternyata firman Tuhan nggak mengajarkan meditasi itu kosongkan pikiran. Ya, meditasi firman menurut Alkitab bukan kosongkan pikiran, bukan. Meditasi menurut firman adalah kita mengunyah firman dengan memperkatakan. Kita kunyah. Jadi kita bukan kosongkan pikiran, tapi kita kunyah firman. Ya, kita confess firman. Kita perkatakan firman. Makanya jadi firman iman. Nah, yang kedua adalah sekali lagi, apa yang harus kita lakukan di masa-masa ini? Yang kedua adalah kita bekerja dengan caranya Tuhan. Kita terlibat seperti yang Tuhan mau. Dan yang terakhir, kita buat persiapan dalam kehidupan kita. Kita rencanakan persiapan. Nah, sebelum saya tutup, pastikan persiapan yang Anda buat
itu mengandung 3 unsur. Persiapan itu harus proaktif. Oke? Persiapan itu bukan Anda duduk, hanya diam, dan rencanakan. Enggak. Anda harus proaktif membuat persiapan. Dan pastikan persiapan itu harus progresif. Sifatnya bertumbuh. Sifatnya itu multiply. Sifatnya itu bertambah. Sifatnya itu ada kemajuannya. Dan jadilah orang yang responsif. Ya, responsif terhadap perubahan, bukan reaktif terhadap perubahan. Sekali lagi, responsif terhadap perubahan, bukan reaktif. Kalau Anda reaktif terhadap perubahan, spirit pertama yang muncul adalah komplain. Tapi, kalau Anda responsif terhadap perubahan, spirit yang pertama kali muncul adalah kemampuan beradaptasi. Oke? Nah, akhirnya, mari renungkan sejenak kalimat ini. Perubahan akan terjadi pada kita. Perubahan akan terjadi bersama kita. Dan perubahan akan terjadi di sekitar kita. Bahkan ingat baik-baik, perubahan akan terjadi tanpa kita. Ya, perubahan akan terjadi pada kita, bersama kita, di sekitar kita, dan tanpa kita pun perubahan akan tetap terjadi. Anda jangan berpikir perubahan menunggu support Anda. Anda jangan pernah berpikir perubahan butuh kerjasama dari Anda. Enggak. Perubahan bahkan seringkali tidak butuh kerjasama dari Anda. Perubahan tidak butuh approval dari Anda. Perubahan tidak butuh tanda tangan dari Anda. Perubahan tidak butuh persetujuan dari Anda. Anda suka nggak suka, perubahan akan tetap datang, bahkan tanpa Anda. Nah, hari ini saya berdoa, kebenaran ini menolong kehidupan kita. Dan kalimat terakhir dari saya cuma menguatkan buat rekan-rekan teman-teman yang masuk masa musim-musim kerit yang kering. Ya, bahkan mungkin belum ada sarfat yang datang dalam kehidupan Anda. Ini yang saya bisa sampaikan. Ini yang saya bisa encourage teman-teman. Mazmur 30 ayat 6. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Saya baru menambahkan slide terakhir ini 1 jam sebelum saya merilis PPT ini, slide ini di KOC tadi. Tiba-tiba Tuhan ingatkan Mazmur 30 ayat 6. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dan saya tuliskan kalimat seperti ini. Jika saat ini adalah malam dalam kehidupanmu, jangan panik. Pagi sedang dalam perjalanan. Saya ulang. Jika saat ini adalah malam dalam kehidupanmu, nggak usah panik teman-teman, nggak usah panik Bapak Ibu. Karena kenapa? Pagi sedang dalam perjalanan. Saya berdoa, kebenaran ini bukan cuma menguatkan Anda, tapi kebenaran ini membangkitkan imanmu. Kebenaran ini membuat Anda punya pengharapan kembali, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah mati kreativitasnya. Tuhan yang Anda sembah bukan Tuhan yang kehabisan ide untuk nolong Anda. Tuhan yang Anda sembah adalah Tuhan yang dinamis, yang selalu bersedia, available, untuk menolong kehidupan Anda semua. Doa saya hari ini, mari temui firman, cari firman, dikuasai oleh firman. Yang kedua, mari jadi pribadi yang mengizinkan Yesus mengendalikan, memberi izin kepada Yesus, bekerja dengan caranya. Dan yang terakhir, rencanakan persiapan yang proaktif, progresif, dan responsif. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Come on, church, come on, everybody. Ku mau
menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu Tuhan. Selalu selalu Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Come on everybody, lift up your hands wherever you are. Come on, worship. Ku mau memujimu, selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kami nggak mau reaktif. Kami mau responsif Tuhan. Kami nggak mau reaktif. Seberat apapun tekanan yang datang dalam hidup kami, tapi kamu mau responsif. Kami mau lembut. Kami mau lembut di hadapan Tuhan. Kami mau meresponi segala sesuatu dengan benar. Ampuni kami kalau kami belum jadi pribadi yang lebih baik. Ketika kami dikeret, ketika kami disarfat, make us strong, Lord. Make us strong to stand before you with the right response. Dengan respon yang benar. Kami gak mau komplain. Kami gak mau mempertanyakan Tuhan, why? Kami gak mau mempertanyakan Tuhan, kenapa Tuhan? Tapi kami mau Tuhan. Ketika tekanan datang, ketika kekeringan terjadi, ketika pemulihan, ketika filtering terjadi dalam hidup kami, kami didapati oleh Tuhan like a gold, like a gold. Enggak takut dengan peleburan, enggak takut dengan panasnya suhu, tekanan, penderitaan, kehidupan. Kami mau Tuhan disaring sehingga karakter Kristus muncul dalam kehidupan kami. Kami mau fokus dengan perubahan dari dalam, bukan perubahan dari sekitar, dari luar kami. Because Christ in you is bigger. Christ in you is bigger. Christ in you is bigger. My people, Christ is in you is bigger. Is bigger than
sebuah pesan bahwa tekanan dari luar hanya bisa dikalahkan oleh kekuatan dari dalam. Saya ulang. Tekanan dari luar hanya bisa dikalahkan oleh kekuatan dari dalam. Sama-sama ulangi. Tekanan dari luar hanya bisa dikalahkan oleh kekuatan dari dalam. Ulang. Tekanan dari luar hanya bisa dikalahkan oleh kekuatan dari dalam. Thank you, Lord. Terima kasih. Thank you, Lord, for the message. Thank you, Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Yesus. kami berdoa. Dalam nama Kami berdoa. Hanya bagi Tuhan. Oh, segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jesus, thank you for your presence. Kami punya banyak kekurangan, kelemahan dari persiapan kami, dari apapun. But we feel your presence. Yes. Jesus. Wow, you are so awesome in our heart, in our life, Lord Jesus. Thank you for Jeffrey. We bless Pastor Jeffrey wherever he is, dimanapun dia berada. Curahkan pewahyuan yang lebih deras untuk membukakan banyak mindset, banyak ketertutupan secara pewahyuan di dalam kehidupan umat-Mu Tuhan. Dan dapatkan setiap kami menjadi pribadi yang terbuka, yang gak reaktif, tapi kami responsif kepada firman-Mu. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We love you. We love you. In the name of Jesus we pray. Semua yang percaya, semua yang merasakan hadirnya Tuhan, semua yang memperoleh berkat dari firman Tuhan, sama-sama katakan Amen. Amen. Wow, so simple lagunya tapi keren ya. Dan perhatikan baik-baik, sekalipun Anda sedang berada di Sungai Kerit ataupun saudara ada di Sarfat, jangan komplain. Do not complain. Apapun juga yang dia perintahkan kepadamu untuk dilakukan, just do it. Responsif pada apa yang Tuhan suruh. Sekalipun maybe it is impossible. Di dalam keadaan yang tidak menentu, di dalam keadaan kekurangan. Kalau Tuhan bilang ini, tabur, just do it. Itu seperti mencedok air dan membawa kepada pelayan pesta. Believe in God. Believe in His Word. Air yang engkau bawa, yang engkau cedok, can be changed to be a good wine. Apa yang kau tabur, mungkin itu it's so hard, impossible, karena keadaan terbatas. Tapi ingat janda Sarfat, Elia bilang begini, buatlah lebih dahulu bagiku. Janda Sarfat bisa bilang begini, gila lo siapa? Gua kenal lo dekat juga enggak, saudara juga bukan, sahabat juga bukan. Tapi tiba-tiba bilang, buat dahulu buatku. But if God say to you, release. If God say to you, let it go. Ingat, let it go means let God. Ketika engkau merilis, melepaskan berkat, Anda sedang mempersilahkan Tuhan bekerja. With the impossible way for man, but possible for God. Oke? Pastikan saudara didapati oleh Tuhan sebagai orang-orang. Be a man of obedience. Ini jadi sebuah pengalaman. Ketika saudara lagi kekurangan,
Tuhan bilang suruh tabur. Ini jadi pengalaman supaya saudara jangan katanya Tuhan baik. Katanya Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Katanya Tuhan akan memberkati kita. Katanya. No, experience it. Alami. Be a man of obedience. Wow. Ika, Ya. kamu dapat berkat apa Ika dari firman hari ini? Banyak sih, paling kena soal Soal? dimurnikan itu. Dimurnikan? Ya. Gitu ya? Nah ternyata butuh dimurnikan itu kan cuman butuh 6 bulan untuk di cutting, tapi butuh 3 tahun untuk dimurnikan. Nah orang kan kalau dimurnikan 3 tahun itu lama ya. Itu lama. Kalau 6 bulan kita PSBB mungkin ya nggak kerasa hari berlalu cepat gitu. Tapi kalau dimurnikan 3 tahun, wow. Jangan-jangan maksudnya Jeffrey itu sekarang kita di PSBB sejak dari ada COVID Iya itu berarti udah 6 tambah bulan. 3 tahun lagi. Berarti itu 3 tahun lagi ya? Iya. Nah, kalau sampai 3 tahun lagi, Pindah tapi ke Sarpat kan, Oh, kalau ini ke kan Sarpat. masih carried kan. iya. Ya, mungkin bukan place-nya. Ya kalau di kisah itu place-nya. Tapi mungkin musimnya ya. Oke, kurang kedengeran ya. Oke, suara saya kayaknya powernya udah ditambah. Woi. Mungkin bukan carrot-nya, ya, bukan place-nya, but maybe season in your life. Iya. Mungkin kita lagi benar-benar di cut ya selama 6 bulan. Tapi kalau Tuhan memang berkehendak untuk 3 years from now kita dimurnikan, saya berharap kita semua tampil like a gold. Iya. Oke. Nah, buat Bapak Ibu Saudara yang merasa diberkati lewat firman Tuhan hari ini, nanti kita akan upload ya, dan kita akan kasih linknya buat Bapak Ibu Saudara untuk bisa mendengarkan kembali, atau mungkin Bapak Ibu Saudara ya mungkin mau beritahu kepada saudara-saudara yang lain untuk bisa mendengar firman Tuhan yang ini. Juga nanti segera kita akan tampilkan dan kita kirim lewat United Call Center, akan hadir di mobile phone Bapak Ibu Saudara. Oke, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan dan kemudian terus Tuhan berkata, oke, this is your season, this is your time to sow, untuk menabur. Bapak Ibu Saudara bisa menabur dari berkat yang Bapak Ibu Saudara punya ke nomor rekening 777 0666 168. Ulangi Kak. 777 0666 168. Yes, atas nama Elvina Surdadinata lewat bank yang namanya BCA. Oke, itu yang bisa saya informasikan. Dan Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung dengan klub, boleh dong tergabung dengan klub. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Kita akan akhiri. Kita akan bersama-sama berdoa sebentar, dan kemudian saya akan melepaskan berkat buat saya minta pemain musik. Terima kasih. Thank you for the message, Lord. Thank you for the presence of God yang kami bisa rasakan. Kami mau pastikan kami menjadi pribadi yang responsif. Kami pastikan kami mau menjadi pribadi yang tidak mementingkan diri kami, tidak komplain, tapi kami belajar di kekurangan kami, di penderitaan kami, di masa-masa yang sulit, di Kerit ataupun di Sarfat. Kami fokus dengan mengupgrade kekuatan yang dari dalam supaya kami bisa mengalahkan tekanan yang ada dari luar. Terima kasih Bapak. Jadilah berkat. Pergilah. Jadi display yang keren buat Kristus. Jangan permalukan Kristus. Bagi saudara yang sudah menikah, dengar baik-baik. Bagi saudara yang sudah menikah, dengar baik-baik. Jangan hancurkan apa yang sudah Tuhan bangun. Hanya karena egomu, karena hanya kepentinganmu, karena alasan apapun, Tuhan telah membangun keluarga. Dan jangan apa yang sudah Tuhan bangun dihancurkan oleh kepentinganmu atau emosimu atau perasaanmu. Jaga dengan kesetiaanmu, sama seperti Yesus setia kepadamu. Setialah kepada apa yang telah Tuhan bangun. Setialah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadikan semua bangsa muridku. Ajarlah mereka untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan, dan Roh Kudus Bapa di sorga menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Terima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Ku mau memuji-Mu.
berlimpah.